Orang tuh sering menertawakannya. Katanya angka-angka kembar itu cuma angka togel. Hanya kebetulan di layar jam atau isengnya semesta. Tapi bagiku tidak. Angka-angka itu datang bukan untuk dimenangkan, tapi untuk diingat. Mereka bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kesadaran. Dalam pengalaman batinku, angka-angka itu selalu datang di saat genting. Ketika aku hendak berubah atau hendak kembali pulang. Seolah semesta berbisik lewat irama waktu dengan mengatakan, "Perhatikan, kau sedang di jalan yang benar." Aku percaya semesta punya bahasanya sendiri, dan salah satu bahasa itu adalah angka. Dalam ilmu leluhur Nusantara, ia disebut sebagai sasmita alam, yaitu pertanda halus dari jagat raya yang hanya bisa ditangkap ketika rasa, cipta, dan karsa sedang seimbang. Angka-angka itu adalah cara alam berbicara. Ketika kata-kata manusia tak lagi sanggup menjangkau getar kesadaran. Menariknya, pandangan ini tidak hanya milik para leluhur. Seorang ilmuwan, Nikola Tesla, ia adalah ilmuwan besar yang mengubah wajah dunia modern yang pernah berkata, "Jika kamu ingin memahami rahasia semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran." Baginya, seluruh alam semesta adalah medan resonansi. Setiap pikiran, doa, bahkan perasaan adalah gelombang energi yang memiliki frekuensinya sendiri. Dan angka adalah bentuk padat dari frekuensi itu. Cara semesta menulis getarannya dalam simbol yang bisa kita baca. Itulah sebabnya budaya besar di dunia selalu menganggap bahwa angka itu sebagai sesuatu yang suci. Misalnya dalam pelajaran Pitagoras di Yunani kuno, angka adalah harmoni semesta. Rumus yang menata musik, bintang, dan jiwa manusia dalam kebijaksanaan Mesir kuno. Angka dianggap sebagai nama-nama Tuhan yang menyusun tatanan kosmos. Sementara dalam tradisi Tibet dan Hindu, angka adalah mandala waktu, bentuk visual dari energi kehidupan yang berputar. Semua menyatu dalam satu pandangan besar bahwa angka adalah bahasa semesta, frekuensi yang menjembatani yang terlihat dan yang tak kasat mata. Contoh, ketika angka-angka kembar muncul seperti 11-11, 12-12, 14-41, 17-17, itu bukan kebetulan. Dalam bahasa fisika itu resonansi. Dalam bahasa batin itu selaras. Dalam bahasa jiwa itu panggilan untuk pulang. Kadang aku merasa angka-angka itu adalah gema dari diri yang lebih tinggi yang mengingatkan aku untuk tetap berada di jalur yang telah ditulis oleh jiwaku sejak awal. Seperti getaran yang kembali pada sumber bunyinya. Mereka datang saat aku mulai menulis, mencipta, atau menyuarakan sesuatu yang sejati. Termasuk podcast ini. Mereka datang bukan untuk menuntun langkahku keluar, melainkan untuk meneguhkan langkahku ke dalam. Di pegunungan Andes, para tetua Quiero, yaitu pewaris suku Inca, menyebut bahwa momen seperti itu adalah keseimbangan suci antara manusia dan jagat. Ketika hati, niat, dan tindakan berjalan dalam satu garis, semesta pun menjawab dalam bahasa yang halus. Misal,
burung datang tepat waktu, daun jatuh di saat yang sama, atau angka kembar muncul di layar jam tanganmu. Di timur, para bijak menyebutnya sandikalpa, yaitu pertemuan antara waktu duniawi dan waktu ilahi saat semesta memberi jeda agar kita sempat menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang bertemu di dalam dirimu. Mungkin itulah yang kurasakan setiap kali angka-angka itu muncul, bahwa bukan semestanya yang sedang bicara, tapi diriku sendiri, bagian terdalam yang sudah lama diam. Kini aku tahu, angka-angka itu bukan ramalan, bukan kode keberuntungan, dan bukan juga kebetulan. Mereka adalah ritme yang menandai bahwa aku, kamu, dan semesta sedang bernapas dalam frekuensi yang sama, seperti yang diyakini oleh para leluhur di seluruh penjuru bumi, dari Nusantara, Mesir, Yunani, Tibet, hingga Andes. Ketika manusia hidup selaras dengan kesadarannya, semesta ikut menyanyikan namanya dalam pola, warna, dan angka. Dan mungkin angka-angka kembar yang sering kulihat itu adalah nada yang menandai bahwa aku sedang kembali kepada nada asliku, nada yang sejak awal diciptakan untukku, nada yang kupanggil pulang. Aku Mariana Amiruddin dan ini adalah Tak Lagi Takut. Bye.